100.000 ada di ATM. Bawa tangan dong. Oh, iya. Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Boleh, boleh. Boleh. Ada punya mobil, motor? Motor ada. Oke. Ada BPKB-nya? Ada. Oke. Sebentar. Motor itu kalau dijual berapa harganya? Kurang lebih 10. Oke. Kalau 500.000 tadi jadi 5 juta. Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin jadi 100. Pilih yang 500, pilih motor. Pilih motor. Oke, sip. Kita terima motornya bukan yang 500.000-nya. Makasih ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hampir di setiap akhir dari salat itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu adalah Allahumma a'udzubika min azabi jahannam wa min azabin fil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya ada beberapa poin gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab nanti di neraka jahanam, di akhirat maksudnya. Kemudian dari azab kubur. Kemudian dari fitnah ketika hidup maupun fitnah setelah mati. Dan berlindung dari keburukan fitnah Masihud Dajjal. Yang ingin kita bahas sekarang ini adalah fitnah Masihud Dajjal. Kenapa ada kata Masih ad-Dajjal? Kita tahu Masih itu maksudnya kan Nabi Isa, Al-Masih. Kemudian kalau Dajjal adalah sosok jahat. Lalu apa hubungan Al-Masihud Dajjal? Para mufasir di sini menyebut nanti di suatu masa atau di akhir zaman akan muncul Al-Masihud Dajjal. Artinya Al-Masih itu bukanlah Al-Masih yang sesungguhnya, gitu. Tapi Al-Masih sebenarnya dia itulah Ad-Dajjal, Nabi Isa palsu. Di penampilnya seperti Nabi yang membawa keselamatan, tetapi ternyata mereka itulah para Dajjal. Nah, itu kira-kira maksudnya. Adapun ciri-cirinya banyak disebut, gitu. Di antaranya bermata satu, ya kan? Di jidat tertulis kata kafir. Kemudian yang bisa diterima ciri-ciri lain itu adalah dia itu penipu. Dia senantiasa mengajak orang kepada dunia, sementara Allah mengajak orang kepada kehidupan akhirat, dunia wal akhirah. Jadi apa hubungannya cerita Dajjal ini dengan bahasan kita? Gitu. Kita sebut sedikit lagi. Kemudian Dajjal itu nanti itu bertubuh pendek dan gemuk. Jalannya cepat. Dia akan datang nanti itu ke Jazirah Arab. Gitu. Dan negeri yang nggak bisa dimasuki Dajjal itu kata Rasulullah adalah kota Mekah. Lalu apa hubungannya cerita Dajjal ini dengan bahasan kita? Tepatnya apa hubungannya dengan cerita Yusuf Mansur? Gitu. Umumnya setelah orang mengumpulkan ya, menganalisis Yusuf Mansur ini, sebenarnya Yusuf Mansur ini mirip-mirip lah atau persamaannya dengan Dajjal katanya. Misalnya kalau Dajjal bercerita dunia, mengarahkan orang kepada kehidupan dunia sehingga kehidupannya penuh dengan fitnah. Nah, Yusuf Mansur kemana? Di sini titik temunya Yusuf Mansur dengan cerita Dajjal. Gitu. Yusuf Mansur juga ngajak dunia aja, duit gitu. Kalau dia bercerita sedekah untuk dunia, ceritanya pastilah ujung cerita sedekah itu mengarahkan orang dengan cerita duit. Di Yusuf Mansur itu identik dengan duit. Gitu. Karena itu ada orang menuduh atau ada orang menyamakan Yusuf Mansur ini dengan Dajjal. Jadi kalau Dajjal yang disebut oleh Rasulullah itu mungkin Dajjal besar kali ya. Kalau Yusuf Mansur ini ya Dajjal kecil. Kenapa?
Karena tidak semua ciri-ciri Dajjal itu ada pada Yusuf Mansur. Dan tidak semua apa yang disebut dalam cerita Dajjal itu bisa dilakukan oleh Yusuf Mansur. Yang bisa bertemu itu adalah ya ceritanya penipuan. Dajjal itu kan mbahnya penipu. Maka orang yang sering penipunya besar disebut Dajjal loh. Nah problemnya sekarang dengan Yusuf Mansur itu ketemu ciri-ciri ini ya cerita dunia dan penuh tipuan. Kalau fisik ya susah juga ya. Fisiknya pendek dan gemuk kata Rasulullah. Yusuf Mansur kan nggak gemuk. Ya kan? Pendek ya bisa ketemu gitu. Jalannya cepat bisa ketemu. Tapi kan untuk kehidupan sosial yang dilihat perilaku kan. Perilaku Dajjal itu penuh dengan tipuan. Nah di sini mungkin bisa bertemu dengan Yusuf Mansur. Karena itu orang menyebut Yusuf Mansur ini Dajjal ini. Ya kan? Lalu bagaimana Yusuf Mansur menanggapinya? Mungkin dia nanggapinnya, ya lu tuduh gua Dajjal, duit gua banyak, mau apa lo? Kan gitu aja ya. Ya kan? Duit gua banyak, mau apa lo? Jadi mau bilang Dajjal kek, mau bilang tipu kek, mau bilang apa kek, duit gua banyak. Ya dia bilang begitu. Ini youtuber nih berapa sih lo punya duit? Ya kan aneh doain lu ya. Aneh doain biar lu pada duitnya pada banyak. Mansur bilang gitu aja. Jadi dia nggak peduli juga mau dituduh Dajjal, ya kan? Mau dituduh apa, dia nggak peduli juga. Yang penting bagi Yusuf Mansur itu selama dia cuan, ya dia nggak ada urusan. Lalu bagaimana orang bisa menjauhi diri atau selamat dari fitnatid Dajjal? Min syarri fitnatid Dajjal, kata Rasulullah. Berlindung kita dari kejahatan fitnah Dajjal. Apa yang mesti dilakukan? Para ulama mengatakan setiap malam Jumat atau di tempat lain orang harus sering membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Ya, kalau orang Indonesia bukan lagi surah Al-Kahfi kan. Selain Kahfi juga baca Yasinan. Gitu. Jadi dalam surah Al-Kahfi itu mungkin pesan utamanya itu adalah peneguhan tauhid gitu. Ya karena bunyinya Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira bihi ba'san sadida dan seterusnya. Lalu apa gitu? Ya yang pertama kita iman Islamnya dikuatkan. Ya di antara wasilahnya ya pemahaman terus-menerus. Ya, Rasulullah mengajarkan membaca surat Al-Kahfi ayat pertama sampai ayat 10. Yang kedua, kata Rasulullah itu, orang menyebutnya, itu adalah berdoa agar dijauhi dari tempat-tempat yang diceritakan ceritanya Dajjal gitu. Jadi kalau Yusuf Mansur itu disebut Dajjal gitu, ya orang menjauhi tempat-tempat pengajiannya. Dia nggak boleh dengerin Yusuf Mansur gitu. Kira-kira begitu. Kenapa? Kalau mendengarkan Yusuf Mansur terpengaruh dengan cerita kayanya, maka uang para jemaahnya akan hilang gitu. Karena Yusuf Mansur ya pikirannya itu pulang bawa duit. Maka dibuatlah cerita tipuan. Ya. Siapa yang punya motor dengan BPKB ada nggak? Kan gitu aja. Kalau nggak ada motornya pada hilang. Kalau ada kemana? Sedekahin. Nanti diganti Allah dengan mobil kijang. Orang kalau sedekah kemana? Ya pulang jalan kaki. Karena bukan cara seperti itu Allah mengajarkan kita untuk bersedekah. Gitu. Lalu gimana? Ada itu jemaah pengajian Yusuf Mansur itu tukang becak, maaf gitu. Karena dia terpengaruh, di rumahnya kebetulan ada motor. Dia serahan ke Yusuf Mansur. Motor itu padahal digunakan oleh anaknya untuk sekolah. Udah tunggu nih sebulan, kok nggak ada gitu. Mungkin susah hidup nih. 2 bulan, akhirnya datang ke Yusuf Mansur. Yusuf Mansur nggak mau kembalikan. Orang ini dibawain golok nih oleh tukang becak, nggak kembaliin. Awas nih gitu.
Karena di bawaan golok ya Yusuf Mansurnya takut. Jadi menjauhi tempat-tempat munculnya Dajjal gitu. Ya kan? Terus yang ketiga, orang harus banyak berdoa agar dijauhi dari fitnatid Dajjal. Ya kalau mungkin kalau Yusuf Mansur disama dengan Dajjal kecil ya kita berdoa supaya dijauhi dari fitnahnya Yusuf Mansur. Kira-kira begitu kan? Dan yang terakhir disebut juga jauhilah tempat-tempat di mana ada Dajjal gitu. Jadi kalau sekarang ini mungkin tempat-tempatnya itu ya ada medsos, ya toh. Kalau era medsos ini channel-channel Dajjal tuh dijauhi. Wah ini cerita Yusuf Anda lewatkan gitu. Ini bermanfaat ini. Rumongso channel ini manfaat lah baru ditonton gitu. Jadi sampai hal seperti itu Rasulullah mengajarkan kita agar dijauhi dari min syarri fitnatil masihid dajjal. Karena ini penipu-penipu. Jadi Rasulullah telah menggambarkan nanti muncul orang-orang bercerita agama tapi tujuannya dunia. Dia bercerita akhirat tapi tujuannya untuk dapat duit. Nah sekarang disimpulkan simbol Dajjal itu atau Dajjal kecil ya. Itu ada pada Yusuf Mansur. Karena ada ciri-cirinya walaupun tidak semuanya lengkap pada Yusuf Mansur. Nah, Yusuf Mansur memang begitu dari cerita duit ini nanti dia bikin warung steak and shake. Duitnya mah enggak ada cerita agama lagi. Wah ini halal ini. Padahal itu atas penderitaan dan tangisan bahkan juga darah dari masyarakat yang mengumpulkan uangnya selama bertahun-tahun. Ditilap oleh Yusuf Mansur atas nama Allah gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.